Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Nursabila dengan NIM 2441 10 10 20 48 dari kelas 4 KPIB. Jadi di sini saya sudah menganalisis salah satu media lokal yaitu media Pikiran Rakyat. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu strategi manajemen media pada media Pikiran Rakyat. Jadi di sini pada pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas tentang latar belakang pemilihan media. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa perkembangan teknologi itu semakin canggih dan juga sangat pesat ya. Di mana cara masyarakat dalam mengakses informasi itu juga mengalami perubahan yang sangat drastis ataupun signifikan. Di mana pada masa lalu masyarakat itu harus membeli koran, majalah ataupun harus menonton televisi dulu untuk mengakses informasi. Namun kebalikannya, pada saat ini teknologi semakin canggih, pastinya juga dengan hanya mengakses melalui smartphone, masyarakat itu dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat, mudah dan juga pastinya praktis gitu ya. Nah, di mana dengan adanya media digital ini atau semakin canggihnya zaman ini, hanya beberapa menit atau beberapa detik pun media yang kita cari, berita yang kita cari pun juga langsung keluar seperti itu. Nah juga dengan adanya media digital juga pastinya memiliki berbagai keunggulan yaitu seperti misalnya dapat diakses kapan aja, terus juga tanpa batasan waktu, lebih efisien dan juga mampu menyampaikan informasi itu secara real time atau secara singkat gitu. Nah hal ini juga bisa menyebabkan minat masyarakat terhadap media cetak seperti koran atau majalah pun juga menurun karena mereka lebih bergeser pada media yang lebih canggih yaitu media digital karena lebih cepat gitu. Kemudian ada profil dari media Pikiran Rakyat yaitu di mana Pikiran Rakyat atau PR ini adalah media multi platform yang pastinya berbasis di Bandung di Jawa Barat. Didirikan itu pertama kali oleh Sakti Alamsyah dan juga Atang Ruswita. Jadi Pikiran Rakyat ini pertama kali terbit pada tanggal 24 Maret 1966. Sebenarnya nama Pikiran Rakyat ini sudah ada sejak zaman 1960. Kemudian sempat berhenti terbit, yang sempat berhenti terbit karena waktu itu ada konflik politik. Kemudian muncul lagi pada tahun 1967 di mana para wartawan itu mengganti nama Pikiran Rakyat itu menjadi Koran Angkatan Bersenjata edisi Jawa Barat yang kemudian diganti lagi menjadi Pikiran Rakyat, di mana Pikiran Rakyat ini merupakan salah satu media lokal yang berasal dari Jawa Barat, di mana media ini pada awalnya ini dikenal sebagai koran atau media cetak yang cukup populer dan juga memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat khususnya pastinya di wilayah Jawa Barat. Nah, namun dengan seiringnya perkembangan zaman dan juga perubahan perilaku masyarakat pastinya Pikiran Rakyat ini juga mulai melakukan perubahan transformasi ke arah yang lebih modern atau ke arah digital sesuai dengan perubahan zaman. Jika tidak mengikuti perubahan zaman pastinya juga media Pikiran Rakyat ini juga tidak bisa bersaing dengan media-media yang lain. Kemudian ada analisis audiens, target, segmentasi, dan juga genre. Jadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan atau analisis yang sudah saya lakukan, jadi target audiens dari Pikiran Rakyat ini sebenarnya didominasi oleh usia kelompok dewasa, di mana pada kisaran umur 25 sampai 55 tahun. Hal ini tuh bisa dilihat dari gaya bahasa yang digunakan dalam artikel dalam yang dibuat oleh Pikiran Rakyat ini yang pastinya cenderung lebih formal ya, informatif dan juga tidak menggunakan bahasa yang santai. Sebenarnya ini kurang relate makanya oleh generasi-generasi muda yang pastinya membutuhkan atau lebih senang membaca artikel-artikel yang bersifat dengan bahasa yang lebih santai seperti itu. Dan juga segmentasi audiens itu dilihat dari 4, yaitu ada segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan juga segmentasi perilaku. Jadi segmentasi demografis itu adalah di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa audiens dari Pikiran Rakyat ini didominasi oleh usia dewasa dari sekitar 25 sampai 55 tahun karena
gaya bahasanya yang cenderung lebih formal. Kemudian dari segmentasi geografis itu pastinya ya, karena pikiran rakyat ini adalah media lokal Jawa Barat, pastinya segmentasi geografis itu berbasis di wilayah Jawa Barat dan juga banyak mengangkat isu-isu yang sedang hype atau sedang viral itu di sekitar atau wilayah Jawa Barat karena lebih relate gitu, dan juga target audiensnya juga pastinya meliputi daerah Jawa Barat karena merupakan media lokal dari Jawa Barat. Kemudian juga ada segmentasi psikografis di mana masyarakat itu dalam mengakses informasi juga tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga membutuhkan informasi yang kredibel dan juga relevan, yang pastinya juga bersumber dari sumber yang jelas. Kemudian ada segmentasi perilaku di mana terjadinya perubahan zaman ya, dari yang dulu dengan media cetak sekarang lebih bergeser kepada media digital yang lebih canggih. Kemudian dalam industri media di mana pikiran rakyat ini harus bersaing dengan berbagai media nasional seperti Kompas dan juga Detik, dan meskipun dan juga jika dibandingkan ini pikiran rakyat ini jujur masih memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, di mana kecepatan dan juga inovasi digitalnya itu tidak secepat media lain. Tapi pikiran rakyat ini juga memiliki keunggulan dalam pemberitaan lokal, di mana mereka itu mampu menyajikan informasi yang lebih detail, spesifik dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian di sini ada contoh artikel dari pikiran rakyat. Di sini sudah jelas bahwa bahasa atau kata-kata yang digunakan itu formal, sehingga banyaknya itu yang mengonsumsi atau yang membaca adalah usia dewasa. Kemudian juga ada ini berita tentang perayaan lokal wilayah Jawa Barat. Jadi memang banyak mengangkat isu-isu lokal dibanding yang pastinya juga jarang diangkat oleh media nasional. Kemudian ada strategi promosi di mana pikiran rakyat juga banyak memanfaatkan promosi itu melalui Instagram. Nah, biasanya mereka itu banyak membagikan headline berita itu yang menarik untuk agar audiens ini tertarik untuk membaca, dan juga di mana tujuannya ini pastinya agar audiens itu lebih tertarik sehingga mereka itu bisa mengakses dan juga membaca berita secara lengkap itu melalui website resmi Pikiran Rakyat. Nah, dan jika dibandingkan dengan media lain, penggunaan konten video seperti Reels atau TikTok itu masih belum dimanfaatkan secara optimal seperti media lain. Kemudian ada adaptasi media terhadap perkembangan internet, media sosial, dan juga AI. Jadi website Pikiran Rakyat ini merupakan pusat utama dalam penyebaran informasi, di mana hasil dari pencarian di Google ini, website ini cukup mudah ditemukan ya, di mana misalnya kita searching website Pikiran Rakyat itu akan muncul di paling atas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa mereka itu sudah menerapkan strategi SEO yang cukup baik. Apa itu strategi SEO? Jadi strategi SEO ini adalah Search Engine Optimization, dimana kalau kita nyari website Pikiran Rakyat itu akan muncul paling atas. Nah, jadi strategi yang mereka terapkan itu sudah baik. Nah, namun dari segi media sosial pastinya konten yang disajikan itu masih kurang interaktif dan juga kurang terlalu kadang boring seperti itu, sehingga juga pemanfaatan AI juga yang saya analisis itu belum terlihat secara signifikan. Ada juga regulasi yang berkaitan dengan pikiran rakyat. Jadi pikiran rakyat itu cukup baik dalam mengikuti kaidah jurnalistik ya. Hal ini terlihat dari sumber informasi yang jelas dalam setiap berita yang disajikan. Nah, selain itu juga adanya penggunaan bahasa yang pastinya netral, tidak bersifat provokatif atau mengundang huru-hara seperti itu. Dan menurut saya hal ini juga pastinya penting untuk menjaga kredibilitas dan juga kepercayaan publik terhadap mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pikiran Rakyat ini masih menjaga kredibilitasnya itu sebagai media profesional. Dalam konteks regulasi, hal ini tuh penting karena bisa menjaga atau mempertahankan reputasi media dan juga membuat mereka tuh juga bisa mempertahankan kepercayaan publik terhadap mereka.
Dan ada juga rekomendasi, jadi Pikiran Rakyat ini menurut saya itu harus mengembangkan konten berbasis video pendek ya, agar bisa menarik pembaca dan juga bisa dijangkau oleh generasi-generasi muda. Selain itu juga bisa memanfaatkan teknologi AI dengan memberikan pengalaman yang pastinya lebih personal kepada audiens. Dan juga AI ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan disalahgunakan. Dan juga Pikiran Rakyat ini juga bisa meningkatkan interaksi di media sosial itu dengan konten yang pastinya lebih menarik dan juga interaktif, sehingga banyak audiens yang uh, tertarik membacanya. Dan juga yang terakhir, dengan melakukan kolaborasi dengan influencer agar jangkauan audiens itu jadi lebih luas. Tapi perlu diingat bahwa influencer ini juga perlu terbukti track recordnya itu baik, dan juga kredibilitas dalam penyampaian pesannya juga itu sudah tersampaikan dengan baik, bukan justru malah menyebabkan salah pahaman yang membuat publik itu tidak percaya kepada pikiran media seperti itu. Kemudian juga ada kesimpulan yang terakhir, di mana website Pikiran Rakyat ini juga merupakan pusat utama dalam penyebaran informasi berdasarkan hasil dari pengamatan saya, di mana dalam pencarian Google juga strategi SEO itu mereka yang sudah terapkan itu sudah cukup baik. Tapi dari segi media sosial emang konten disajikan itu masih kurang interaktif, tetapi Pikiran Rakyat itu juga memiliki kekuatan yang pastinya sebagai media lokal mampu menyajikan informasi yang relevan dan juga dekat dengan masyarakat Jawa Barat. Nah, namun dalam menghadapi era digital ini, Pikiran Rakyat ini juga perlu menyajikan konten yang interaktif dan juga lebih kreatif atau melakukan inovasi lagi agar pemanfaatan teknologi juga lebih optimal. Nah, jadi perubahan perilaku audiens juga menjadi tantangan pastinya, sekaligus peluang yang pastinya harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itu adaptasi dan juga pengembangan strategi digital itu menjadi kunci agar Pikiran Rakyat ini tetap relevan dan juga mampu bersaing dengan media-media lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.